Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang perilaku orang bebal. Dan ternyata sikap bebal itu seringkali nempel dalam diri kita masing-masing. Kadarnya tergantung seseorang itu mau belajar kebenaran firman Tuhan apa tidak. Kadarnya tergantung bagaimana orang itu mau bertobat, berubah seperti apa yang Tuhan mau atau tidak. Kita mesti tahu bahwa kita ini harusnya menjadi anak-anak Allah yang memiliki atau mewarisi pemikiran-pemikiran kerajaan Allah. Sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita harusnya sesuai dengan kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan yang harusnya menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tapi pada kenyataannya banyak orang Kristen tidak mencerminkan kelakuan karakternya, tidak mencerminkan anak kerajaan, malah mencerminkan orang-orang bebal yang susah diatur, susah dinasihatin, susah dididik. Cara melihatnya selalu dengan cara pandang yang jelek, cara pandang yang busuk. Sehingga hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya tidak mengalami breakthrough dan terobosan. Dan hari ini kita akan belajar tentang orang bebal kelakuannya seperti apa. Buka bersama saya di Amsal pasal yang ke-10 ayat 23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Ternyata orang bebal itu sukanya melakukan hal yang cemar, hal yang najis, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang itu sukanya kenajisan, pamer dosa, bangga kalau melakukan dosa, itu artinya orang bebal. Sekalipun secara fisik punya gelar, sekolah tinggi, punya jabatan tinggi, tapi dari kelakuannya akan tercermin bahwa dia itu sebenarnya orang bebal di pandangan Allah. Bisa kelihatan pintar di pandangan manusia, tapi buat apa? Karena yang suatu hari kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan, kita menghadap Tuhan dan dia harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita jangan kelihatan pintar di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita kelihatan orang bebal. Oh, berlaku cemar adalah kegemarannya orang bebal. Senengannya melakukan hal dosa. Senengannya melakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang-orang yang pandai. Ternyata orang pandai itu senengannya hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Orang pandai senengannya belajar. Belajar dari kesalahan. Belajar dari kegagalan. Tapi orang bebal mencemarkan dirinya dengan sikap dan perbuatannya. Amsal 12 ayat 23. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya. Ternyata orang yang pintar itu nggak gampang sombong. Disembunyikan. Nggak suka pamer. Hari ini banyak orang suka pamer. Dengan pakai gelar panjang dan lebar di belakang dan di depan. Supaya orang itu kelihatan pintar. Tapi kan terbukti dari apa yang dikerjakan, apa yang diperbuatnya. Terbukti dari apa yang dilakukannya. Hasilnya akan membuktikan bahwa orang itu real pintar atau tidak. Malah kenyataannya banyak orang malah nggak ngerti apa-apa. Hasilnya nol besar. Kelakuan dan perbuatannya buruk, jelek, dan tidak mencerminkan anak-anak yang pintar. Orang yang pintar justru malah rendah hati. Semakin kita pintar, semakin berisi seperti padi itu. Semakin berisi, ada bobotnya, ada kualitasnya, semakin menunduk, semakin rendah hati. Tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tapi orang bebal itu senangannya itu pamer. Nunjukin kebodohannya, nunjukin bahwa dia itu merasa bisa, merasa hebat, merasa mampu, merasa benar sendiri. Padahal kenyataannya nol besar. Amsal 13 ayat 16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Orang yang cerdik, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu bertindaknya itu dengan pengetahuan. Selalu ditimbang. Dan kalau melakukan A, melakukan B, kira-kira untungnya apa? Kerugiannya apa? Orang yang levelnya lebih dalam lagi, tinggi lagi di hadapan Tuhan, kalau mau bertindak, mau melakukan apapun juga, yang dipikirin hati Tuhan, Tuhan itu disenangkan apa tidak? Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Yang dipikirin pertama kali bukan dirinya sendiri, tetapi hati Tuhan. Tetapi orang bebal itu membeberkan kebodohannya, pamerin kebodohannya. Ini loh, semakin dipamerin kebodohannya, semakin bangga. Nah ini ciri-ciri orang yang bebal. Amsal 14 ayat 7. Jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dalam bibirnya. Orang jangan bergaul sama orang bebal, nanti kamu ketularan. Bergaul orang bebal akan ketularan bebal. Bergaul dengan pemberontak, kita akan ketularan jadi pemberontak. Bergaul dengan pekritik, kita lama-lama ikut tukang ngeritik. Tapi kita bergaul dengan orang berhikmat, kita lama-lama jadi ketularan pintar. Bergaul dengan orang suci, pikirannya suci, perkataannya suci, kita lama-lama hidup suci. Karena pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kita meski tahu itu, jauhin sama orang-orang yang mulutnya jahat, hatinya jahat, sikapnya jahat. Jangan bergaul sama mereka. Jangan bergaul, jauhi mereka. Orang-orang ini nanti akan menularkan perilaku, sikap buruk kepada kita. Kita sendiri yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita harus tahu bagaimana
memilih teman, sahabat, atau orang di sekitar kita. Ini orang yang baik, orang yang benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau, atau orang yang cemar, orang yang bebal lagi. Nanti akan nular kepada kita. Amsal 14 ayat 16, orang bijak berhati-hati. Ternyata orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, memiliki kebijaksanaan itu tindakannya tuh hati-hati. Nggak sembarangan, nggak sembrono, nggak ngawur. Semuanya dipikir dulu, untung ruginya apa. Ditimbang dulu, untung ruginya apa. Dan menjauhi kejahatan. Ternyata orang-orang yang bijaksana itu nggak mau melakukan kejahatan. Bahkan merugikan orang lain pun juga nggak mau. Apalagi menyakitin orang lain. Kalau kita masih senang suka menyakitin orang lain, ngomong ketus, ngomong meledak-ledak, itu tandanya adalah orang bebal. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Dinampiaskan amarahnya, nafsunya dilampiaskan, dan dia merasa tenang dan nyaman. Karena apa? Kepuasan orang bebal adalah melakukan kebodohan. Kepuasannya orang bebal adalah melakukan kejahatan. Kepuasannya orang bebal adalah melakukan pembalasan. Kalau di gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti mata. Itulah orang bebal. Hukum di dalam perjanjian lama yang dipakai. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi anak-anak yang baru. Ketika orang sakitin, kita suruh memberkati, kita suruh melepaskan pengampunan. Beda sekali, jauh. Jangan menjadi orang yang bebal. Kalau engkau ini pingin balas, orang nyakitin kamu, pingin kau balas, artinya engkau termasuk golongan orang yang bodoh dan bebal. Orang yang tidak memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita harus belajar mengendalikan diri kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Segala sesuatu, apa yang kita mau perbuat, apapun yang kita mau lakukan, kita timbang dulu untung ruginya apa. Tuhan disenangkan apa tidak. Ini dosa atau malah berkenan di hadapan Tuhan, semuanya ditimbang dengan baik. Karena apa? Memiliki kebijaksanaan. Amsal 15 ayat yang ke-14, hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Kalau kita ini masih haus lapar akan pengertian dan pengetahuan, kalau kita ini pingin tambah hari tambah mengenal kebenaran, itu artinya kita dalam posisi yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang haus dan lapar, pingin mengenal kebenaran, pingin mengenal hati Tuhan, pingin ngerti kebenaran dan memiliki pengetahuan yang banyak. Tetapi mulut orang bebal itu sibuk dengan kebodohannya. Tetapi orang yang bebal ini kerjaannya nyibuk gegeran, sibuk ribut, mempersalahkan hal yang gak penting sekali. Ketahuan sekali buktinya, nyatanya itu seperti apa. Lah kalau orang sibuk, mulutnya sibuk dengan kebodohannya, ya kan pasti ketemu masalah dan problem. Tidak hanya itu, dia akan ketemu dengan kemiskinan dan kemelaratan. Tetapi orang yang berpengertian, dia akan mencari pengetahuan. Dia pingin isi hidupnya dengan hal yang baik, penuhi hidupnya dengan hal yang penuh kebajikan. Amsal 17 ayat 10, suatu hardikan lebih masuk daripada orang berpengertian, daripada 100 pukulan pada orang bebal. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian. Kalau orang berpengertian itu kalau ditegur itu nggak bantah, nggak ngelawan, nggak nyerang balik, tetapi direnungkan. Loh, ini kalau aku salah ya aku berubah, aku bertobat. Tapi orang bebal ketika ditegur dia akan marah loh. Dia akan nyerang balik karena dia merasanya benar sendiri. Dia akan tersinggung, bahkan dia ngomong berhari-hari, bahkan dia membenci, jengkel. Ciri orang bebal gampang menyimpan sakit hati dan kebencian, tidak suka didikan, tidak suka nasihat. Orang bebal senengnya cari keributan, cari kambing hitam. Amsal 17 ayat 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Bapak Ibu bisa bayangin kalau beruang betina itu baru melahirkan anak, anaknya hilang, dia akan jadi ganasnya bukan main. Dia bisa terkam, bisa cabik-cabik, mangsanya itu luar biasa sekali loh. Bahkan orang pun kalau dekat sama dia, dia bisa marah dan ngamuk loh. Ini beruang betina yang kehilangan anak. Daripada dengan orang bebal yang dengan kebodohannya, itu lebih baik ketemu beruang yang giala kehilangan anaknya daripada ketemu orang bodoh. Karena orang bodoh itu lebih mengerikan ternyata. Kalau kita ketemu orang bodoh, isinya perbantahan, isinya jelekin, isinya negatif, isinya hal yang buruk. Jarang sekali orang bodoh itu ngomong tentang kebaikan, kemurahan, kasih karunia, kesucian, kekudusan. Karena apa yang di otaknya isinya ada fokus pada diri sendiri dan kecemaran. Orang model kayak begini jauh lebih baik dijauhin. Amsal 17 ayat 21, siapa yang mendapat anak yang bebal mendapat duka. Ternyata kalau orang tua itu punya anak, ya anaknya itu bebal, bodohnya itu loh keterlaluan. Ternyata orang tuanya yang mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ternyata bapaknya orang bodoh itu tidak pernah senang karena ngelihat kegoblokan anaknya.
Lah kita ini sebagai orang percaya jangan ikut-ikutan jadi orang bodoh. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Kita harus merepresentasikan dari apa yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Kalau tidak, kita akan hancur-hancuran hidup kita. Nggak jadi berkat, nggak jadi representasi dari kerajaan Allah. Kita malah jadi batu sandungan. Kerjaannya ribut dengan orang lain, berantem dengan orang lain, isinya kepahitan, sakit hati, luka batin, dan menyemburkan dusta dan kepalsuan hidupnya. Di Amsal 18 ayat 2, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Ternyata orang bebal itu tidak suka dengan pengertian. Pengetahuan itu nggak suka. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Saya sering kali temuin orang nih ya. Orang tuh maunya didengar, ngomong ngalor ngidul nggak jelas tuh. Kalau muara meledak-ledak. Tapi kalau kita kasih nasihat nggak mau. Orang model kayak begini saya pasti jauhin. Bapak Ibu kalau konseling dengan saya cukup tahu cerita Bapak Ibu sekilas, nggak usah dibeberkan, nggak usah ngalor ngidul berita sampai detail ceritakan. Tapi Bapak Ibu kan butuh solusi, dengarkan firman yang keluar dari apa yang Tuhan kasih hikmat ke dalam diri saya. Buat apa? Membeberkan isi hatinya, kesalahannya dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun nggak ada gunanya. Itu harus dibuang itu. Kebodohan, kejelekan, luka batin dan segala macam harus dibuang. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang bebal itu sukanya membeberkan isi hatinya, digembar-gemborkan bahwa ya hatinya pahit, hatinya luka, hatinya pernah disakitin, hatinya pernah mengalami trauma. Lah udah tahu kayak begitu, itu adalah sampah. Ngapain disimpan? Ngapain digembar-gemborkan? Bukankah kita harusnya dipanggil menjadi pemberita kabar baik, bukan kabar busuk? Kalau kita sukanya memberitakan kabar busuk, apapun itu loh, suka gosip, jelekin orang lain. Bahkan saya lihat ya, orang dengerin khotbah saya aja masih komentarnya buruk, saya nggak habis pikir loh. Otaknya itu ditaruh apa gitu ya, isi hatinya maunya apa gitu loh. Lu jelas-jelas saya ngomong kebenaran loh. Kalau nggak suka ya bisa pindah channel. Saya nggak mencari penggemar buat saya yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Harusnya diterima dengan baik kebenaran itu. Tapi kan nggak semua bisa terima. Kalau nggak terima ya cukup nggak usah dibeberkan kebodohannya, apalagi maki-makin, jelekin itu. Aduh, kelihatan bodohnya menurut saya. Jadi orang bebal itu tidak suka pengertian, dinasihatin nggak mau, diajarin pengertian, diberikan pengertian nggak mau, dididik nggak mau, tetapi sukanya itu membeberkan isi hatinya yang buruk, yang jelek, yang najis, yang kotor, penuh amarah dan lain sebagainya. Orang-orang model kayak begini jauh lebih baik dijauhin saja daripada kita sendiri yang terluka. Di Amsal 18 ayat yang ke-6, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan. Kerjaannya orang bebal itu ternyata bantah. Kalau dibilang itu bantah terus, nyautin terus, bukan diam dan mau belajar. Bapak Ibu, kalau engkau berhadapan dengan orang bebal, engkau bisa gegeran loh kalau saling berbantah loh. Kalau kita ketemu orang bebal itu lebih baik diam, nggak usah dibantah, percuma. Karena orang bebal sukanya menimbulkan perbantahan. Merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pinter, merasa dirinya kudus, merasa orang lain itu bodoh semua dan dia sendiri yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dinasihatin tuh bantah terus, jawab terus, cari alasan terus untuk membenarkan dirinya. Kalau kita ini dinasihatin bantah, ngelawan, cari kambing hitam, cari pembenaran, artinya masuk golongan orang bebal. Kita harus buang itu. Kita harus berubah. Kalau tidak, dan mulutnya berseru minta pukulan. Ternyata mulutnya orang bebal itu hanya pingin pukulan aja. Nanti kalau dipukul, kalau dipukul Tuhan itu patut didikan, masih oke punya. Tapi kalau setan yang pukul, engkau akan dibikin babak beluran, stres, kacau dan berantakan loh. Tuhan selalu mendidik kita untuk naik level. Tapi kalau setan, karena engkau jadi orang bebal dan mengundang dosa, melakukan kecemaran, ujungnya engkau melakukan dosa dan setan punya hak sah untuk hajar kamu, ujung hidupmu akan babak belur dan kacau. Lebih baik berubah dan bertobat sebelum pukulan itu datang. Di Amsal 18 ayat ke-7, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, orang bebal sendiri akan hancur karena perkataannya. Karena apa? Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Apa yang keluar dari mulut orang bebal adalah hal yang buruk, hal jelek. Suatu hari dia akan tuai sendiri. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Karena apa? Orang-orang yang bebal itu ya, mulutnya itu selalu jelek, selalu ngomongnya negatif, selalu perkatakan yang buruk. Ketika engkau datang ke ibadah aja,
dengerin khotbah pendeta. Yang dinilai adalah bagaimana pendetanya loh, fisiknya pendeta, bisa caranya pendeta, bukan belajar kebenaran. Engkau dengar firman kayak begini, yang dikritik cara penyampaiannya, bukan bagaimana engkau dapat makanan firman di dalamnya loh. Kalau engkau suka ngeritik orang lain, jelekin orang lain, nilai buruk tentang orang lain, ujungnya engkau sendiri tidak akan dapat apa-apa. Malah mulutmu akan mendatangkan jerat. Bibirmu akan terjerat dengan perkataanmu sendiri. Ujungnya hidupmu tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Tambah hari tambah parah. Tambah hari tambah jahat. Tambah hari tambah tajam mulutnya untuk nyakitin orang lain. Kalau didapatin seperti itu, jauh lebih baik bertobat dan berubah. Tuhan masih terbuka kasih karunia-Nya, melimpah kasih karunia buat kita. Amsal 21 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak adalah kediaman orang bijak. Orang bijak itu diberkatin Tuhan. Ada minyaknya, ada pengurapan, ada berkat, ada kelimpahan, ada kedamaian. Tetapi orang bebal memboroskannya. Orang bebal itu nggak punya perhitungan, nggak punya hitungan yang matang. Yang penting untuk hawa nafsunya, dipuaskan untuk keinginan dagingnya, dipuaskan untuk emosinya, maunya sendiri, enaknya sendiri. Dan orang-orang kayak begini, kalau dijadikan karyawan akan menghancurkan loh. Kalau punya istri atau pasangan hidup atau suami yang bebal, hidupmu akan babak belur terus-terusan. Amsal 23 ayat 9, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Seringkali saya ngomongin orang bebal, percuma. Karena orang bebal itu nggak bisa dinasihatin. Karena merasa dirinya benar padahal bodoh. Merasa dirinya kudus padahal cemar. Merasa dirinya berkenan di hadapan Tuhan padahal ngawur dan kacau. Kan terlihat dari perbuatannya, dari hasil hidupnya, dari buah hidupnya kan ketahuan orang-orang bebal seperti ini. Kacau, berantakan, suka berantem, gegeran, kepahitan, sakit hati biasanya. Amsal 26 ayat 3, cemetian adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal. Ternyata orang bebal itu ujungnya akan dihajar oleh pentung. Biar dia sadar. Toh kalau nggak sadar ya dia sendiri akan berurusan. Amsal 26 ayat 11. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal mengulangin kebodohan. Orang sudah melakukan kesalahan terulang terus, melakukan dosa yang terus-terusan nggak mau bertobat. Ada orang yang jatuh dalam dosa yang sama terus-terusan, dan itu terus kelemahannya. Kalau engkau nggak mau ambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, engkau termasuk golongan orang bebal. Terjerat dalam dosa yang sama terus, hidupnya akan kacau terus, hidupnya akan balik ke masa lalu terus, dan tidak akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupnya akan hancur-hancuran, tidak akan pernah menjadi berkat. Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Ternyata orang yang gampang emosian, marahnya meledak-ledak, nggak terkontrol, itu termasuk orang bebal menurut kacamata Tuhan. Orang bebal itu gampang emosi, nggak bisa mengendalikan diri. Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit menggerutu, dikit-dikit ngamuk, nyalain orang lain. Kata-katanya kasar, kata-katanya menyakitkan, termasuk orang bebal. Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau ketemu orang bijak ya bisa reda. Tapi kalau orang bebal ketemu orang bebal, berantem. Makanya kita menjadi orang yang bijak dan benar-benar real bijaksana. Memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Jangan diumbar emosinya. Kata-katanya bisa nyakitin dan tidak peduli dengan orang lain. Mau ngomong nyakitin, mau ngomong ngelukai, mau merendahkan, tidak peduli. Yang penting dia puaskan hawa nafsu, amarah, emosinya. Ketika dia meledak, puas. Dan tidak pernah ada rasa pertobatan. Orang bebal seperti itu. Tapi harusnya ya, kita itu berhati-hati loh bersikap bertindak. Nggak mau sembarangan, nggak mau sembrono. Jadi tindakan kita harus hati-hati. Kita timbang. Kata-kata kita ini menyakitkan orang lain apa tidak. Saya ngomong begini loh, pasanganku terluka apa tidak. Kalau aku ngomong kayak begini, anak-anakku terluka apa enggak. Orang lain terluka apa enggak. Jangan asal buka mulut. Mau nyakitin orang lain, ngerendahin orang lain, maki orang lain. Kalau kita itu seperti itu, kita termasuk orang bebal. Dan orang bebal itu bisa jadi representasi pekerjaan setan loh. Setan akan ambil untung dalam hidupnya. Dan bisa dipakai setan untuk merepresentasikan apa yang mau dikerjakan setan di muka bumi ini. Kita harus pakai hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Harus ada penguasaan diri. Tindakan kita, sikap kita, kelakuan kita harus ditimbang dulu. Berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Jangan asal nyeplos, ngomong asal nyablak. Orang Jawa bilang, ngomong asal nyeplos,
nggak peduli dengan perasaan orang lain, nggak peduli dengan perasaan pasanganmu. Lu lama-lama kalau disakitin terus, engkau jadi batu sandungan buat orang lain loh. Oh iya, kalau yang pasanganmu itu bertobat, sungguh-sungguh ngerti ke firman Tuhan, dia akan melepaskan pengampunan atas hidup yang mulutnya ngawur dan sembrono dan berantakan. Tapi kalau pasanganmu masih bayi rohani dan nggak ngerti kebenaran, dia akan kepahitan bisa ninggalkan hidupmu loh. Harus belajar mengendalikan diri dengan baik. Jangan jadi orang tuh ngawur seenaknya sendiri. Emosi meledak tanpa terkontrol. Marah, berantakan. Gak peduli dengan perasaan orang lain. Kita kalau didapatin seperti orang seperti itu, kita ini termasuk orang manusia bebal yang susah sekali berubah. Mau gak mau kita harus bertobat dan berubah, balik kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi terus. Semua tindakan kita harus dasarnya kebenaran firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, ya nggak perlu dilakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan harusnya cerminnya adalah firman Tuhan. Jangan menjadi orang yang nggak terkontrol. Jangan menjadi orang yang mudah marah, mudah sakit hati, mudah benci, mudah dendam. Ujung dari hidupmu akan kacau dan berantakan. Ujung dari hidupmu akan rusak jadi batu sandungan banyak orang lain. Dan kau sendiri akan terima dari semua yang kita katakan, dari semua apa yang kita perbuat terhadap orang lain, yang kita perlakukan orang lain seperti apapun juga, kita kata-katain mungkin, kita rendahkan teman. Suatu hari kata-kata itu kita sendiri akan menuainya. Kita sendiri akan menuai dari semua tindakan kita. Dibutuhkan setiap hari mengkoreksi diri dan belajar berubah seperti apa yang Tuhan mau. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga jadi orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bapak Ibu, jangan jadi orang bebal. Tapi jadilah orang yang bijaksana. Dapat dipercaya Tuhan. Orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan adalah orang yang bisa dipercaya Tuhan untuk melakukan hal besar di masa yang datang. Tuhan hari ini sedang melihat kesetiaan kita. Kita ini dipercayakan setia hal kecil, setia apa enggak. Kita dipercayakan hal yang kelihatannya nggak terhormat, tetap kita lakukan, nggak dapat pujian dari orang lain, tetap kita lakukan setia apa tidak. Kita ini setia dengan perkataan kita apa tidak, setia dengan pasangan kita apa tidak, setia dengan kebenaran firman, dan kita lakukan hidup benar, hidup dalam kekudusan apa tidak. Kita ini kalau dipercayakan hal yang nggak dapat pujian, yang orang lain nggak lihat, kita tetap lakukan yang terbaik apa tidak. Kalau kita didapatin menjadi orang yang bisa dipercayakan dari hal kecil, suatu hari Tuhan akan promosi, Tuhan bawa kita dalam level yang berbeda. Hidup kita akan dipromosi Tuhan, hidup kita akan dipakai Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, kita harus menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita harus mengkoreksi hati kita nih, supaya cara pandang kita melihatnya segala sesuatu bukan seperti orang bebal. Bapak Ibu, kalau cara melihatmu mendengarkan firman, mendengarkan khotbah seperti orang bebal, engkau akan kritik cara khotbahnya, engkau akan kritik pendetanya, tapi engkau nggak dapat apa dari firman yang disampaikan loh. Tapi orang yang hikmat pengertian, orang yang memiliki hikmat pengertian pengetahuan ketika mendengarkan firman Tuhan, engkau pingin belajar sesuatu dari apa yang firman yang disampaikan itu, pingin dengar suara Tuhan di dalamnya. Itu orang-orang model kayak begini, orang yang bisa diubah Tuhan. Orang model kayak begini, orang yang bisa dipakai Tuhan. Orang model kayak begini, orang yang bisa diberkatin Tuhan dan bisa dipulihkan Tuhan. Tapi orang bebal ini susah sekali dipulihkan karena apa? Selalu merasa dirinya benar sendiri. Selalu merasa dirinya hebat. Merasa dirinya paling suci, paling kudus, paling berkenan, bahkan paling memiliki surga sendiri. Ketika dinasihatin bantah, dinasihatin nggak terima, tersinggung. Bisa, kalau di gereja dipindah gereja. Kalau di karyawan dia bisa berhenti, nggak mau jadi bekerja lagi, cari kerjaan yang lain. Ini adalah ciri-ciri orang yang punya integritas, ciri-ciri orang yang setia, ciri orang yang nggak bisa dipercayakan hal besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita sebenarnya bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita katakan, yang kita lakukan harus menyenangkan hati Tuhan. Karena Kristus adalah Tuannya, Kristus adalah pemiliknya. Kita sebagai hamba ngikutin apa yang Tuhan mau. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan kita, Raja kita yang maha mulia. Bukan mau kita sendiri. Nah, orang bebal ini, kalau dia tidak mau berubah, buka hati, minta kemurahan Tuhan, dia akan tetap sama dari tahun ke tahun. Ini butuh breakthrough dan terobosan. Butuh
pertobatan yang murni, mau perubahan yang murni. Baru pelan-pelan sadar akan dosanya, sadar akan kelemahannya, minta kekuatan Tuhan, Tuhan baru bisa pulihkan. Kalau tidak, dia akan tetap menjadi orang bebal seumur hidupnya. Bahkan sampai dia mati pun dia akan tetap jadi orang bebal. Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang pinter, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang cakap, orang yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan. Dan hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin. God bless you.